Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang suamiku selalu pulang telat. Tercium bau parfum wanita lain di bajunya. Aku mulai curiga. Saat aku tahu itu parfum sahabatku sendiri, aku pun menangis. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Suamiku selalu pulang telat. Tercium bau parfum wanita lain di bajunya. Aku mulai curiga. Saat aku tahu itu parfum sahabatku sendiri, aku pun menangis. Ternyata kehidupan yang tampak sempurna itu, seiring berjalannya waktu, mulai terasa seperti sandiwara yang terlalu sering diputar ulang. Pernikahanku dengan Raka, yang banyak orang terlihat seperti gambaran cinta yang ideal, perlahan menunjukkan retakan-retakan kecil di balik permukaannya. Orang-orang melihat kami sebagai pasangan serasi. Senyuman yang selalu terpampang di wajah kami di setiap acara keluarga. Tawa yang terlihat harmonis saat berbincang dengan teman-teman. Dan cara Raka menggenggam tanganku seolah tak pernah ingin melepaskan. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat pintu rumah kami tertutup rapat. Awalnya aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase. Kehidupan rumah tangga pasti memiliki pasang surutnya, bukan? Bukankah aku sudah membaca banyak buku tentang itu sebelum menikah? Aku ingat betapa antusiasnya kami dulu. Merencanakan masa depan, membicarakan anak-anak, dan memimpikan liburan-liburan romantis yang tak akan pernah kami lupakan. Aku menggantungkan harapanku pada janji-janji itu, pada impian yang pernah kami bangun bersama. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan perubahan besar yang mencolok, melainkan perubahan kecil, nyaris tak terlihat. Namun cukup terasa untuk membuatku terus memikirkannya. Raka, yang dulu selalu bersemangat pulang ke rumah, kini mulai sering terlambat. Awalnya ia mengatakan ada pekerjaan tambahan. Lalu alasan-alasan seperti rapat mendadak di luar jam kantor, hingga perjalanan dinas yang tiba-tiba. Aku mencoba mengerti karirnya memang sedang menanjak, dan aku bangga padanya. Tetapi, keheningan di antara kami semakin sering terjadi. Ada jarak tak kasat mata, perlahan namun pasti menyelinap di antara kami. Aku ingat suatu malam, ketika aku menunggunya di ruang makan, hidangan favoritnya sudah tersaji di meja. Ayam panggang dengan saus lemon dan sayuran kukus. Lilin-lilin kecil menyala di sudut meja, memberikan cahaya hangat yang biasanya membuat suasana menjadi lebih intim. Aku duduk di sana, menatap ponselku berharap menerima pesan darinya yang mengatakan ia akan segera pulang. Tapi pesan itu tak pernah datang. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, hampir tengah malam, Raka terlihat lelah dan langsung berjalan menuju kamar tanpa memperhatikan meja makan yang telah kutata dengan penuh cinta. "Sayang, kau sudah makan?
Tanyaku mencoba menyembunyikan kekecewaanku. Iya, di kantor tadi. Maaf aku lupa memberitahumu. Jawabnya singkat sebelum masuk ke kamar mandi. Malam itu aku duduk di ruang makan sendirian, menatap lilin yang perlahan padam. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hatiku. Campuran antara kesepian dan kekhawatiran. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa ini hanya kelelahan semata. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin perasaan itu menguasai pikiranku. Hari-hari berlalu dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatku bertanya-tanya. Raka sering terlihat sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil saat membaca sesuatu. Tapi saat aku bertanya, ia hanya berkata ini soal pekerjaan. Ia juga mulai menjaga jarak, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Pembicaraan kami yang dulu hangat dan penuh semangat kini terasa hambar, seperti formalitas belaka. Aku merasa kehilangan pria yang dulu ku kenal, pria yang membuatku jatuh cinta dengan tawa dan perhatiannya. Kemudian suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Ketika Raka sedang mandi, ponselnya yang biasanya selalu terkunci, tiba-tiba berbunyi di meja dapur. Aku melihat nama seorang wanita muncul di layar, Nadia. Pesan itu hanya berisi 2 kata, sudah sampai. Tapi itu cukup untuk membuat pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Siapa Nadia? Apa hubungan mereka? Mengapa ia mengirim pesan seperti itu? Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya rekan kerjanya. Seseorang yang tidak perlu kucurigai. Tapi ada sesuatu dalam cara Raka bertindak belakangan ini yang membuatku sulit percaya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan pesan itu. Mencoba mencari cara untuk bertanya tanpa menimbulkan pertengkaran. Namun semakin lama aku memikirkannya, semakin aku merasa terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tak berujung. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapi Raka. Saat sarapan, dengan nada yang kubuat setenang mungkin, aku bertanya, "Raka, siapa Nadia?" Raka berhenti mengaduk kopinya, menatapku sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Dia rekan kerja, kenapa?" "Aku hanya penasaran, aku melihat namanya di ponselmu kemarin," kataku sambil mencoba membaca ekspresinya. "Oh itu, kami sedang mengerjakan proyek bersama, jadi kadang dia perlu menghubungiku di luar jam kerja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sayang," jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ada sesuatu dalam cara dia menjawab yang membuatku semakin curiga. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan itu tanpa terdengar seperti sedang menginterogasinya. Jadi aku memilih diam, tapi dalam hati aku tahu bahwa aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Seiring waktu, rasa curiga itu berubah menjadi obsesi. Aku mulai memeriksa ponsel Raka saat ia tertidur. Mencoba mencari petunjuk yang bisa menjelaskan siapa Nadia sebenarnya. Tapi dia selalu menghapus pesan-pesan itu, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kemudian suatu malam, aku memutuskan untuk mengikutinya.
Raka mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat karena ada rapat mendadak di luar kantor. Setelah ia pergi, aku mengambil jaketku dan menyewa taksi untuk mengikutinya dari kejauhan. Aku merasa seperti detektif dalam film-film drama, tapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya jika ingin menemukan kebenaran. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, aku melihat Raka turun dari mobilnya dan menuju ke dalam restoran. Aku mengikuti langkahnya, menyembunyikan diriku di balik tanaman besar di dekat pintu masuk. Di sana aku melihatnya, Raka, suamiku, duduk di meja bersama seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan gaun merah yang elegan. Wanita itu tersenyum padanya, dan Raka membalas senyumnya dengan cara yang tidak pernah lagi kulihat sejak beberapa bulan terakhir. Aku merasa dadaku sesak, seolah-olah udara di ruangan itu tiba-tiba hilang. Mata mereka bertemu, dan cara mereka berbicara, tertawa, dan saling memandang membuatku merasa seperti orang asing dalam kehidupan suamiku sendiri. Aku ingin marah, ingin mendekati mereka dan menuntut penjelasan, tapi kakiku terasa terpaku di lantai. Aku berdiri di sana cukup lama, menyaksikan momen yang seharusnya tidak pernah kulihat. Ketika akhirnya aku keluar dari restoran, aku merasa seperti separuh diriku telah hancur. Semua momen indah yang pernah kami bagi, semua janji yang pernah kami ucapkan, kini terasa seperti kebohongan belaka. Malam itu, aku tidak menunggu Raka pulang. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasannya. Tidak ingin mendengar kebohongan lain yang akan membuatku semakin terluka. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan benar, keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Awalnya aku mencoba mengabaikan perubahan kecil itu. Raka yang biasanya akan menyambutku dengan cerita-cerita lucu tentang koleganya di kantor, kini lebih banyak diam. Setiap kali aku bertanya, "Bagaimana harimu?" Dia hanya menjawab singkat, "Baik kok," sambil menunduk, menatap ponselnya. Senyumnya yang dulu hangat kini terasa dipaksakan. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih seksama. Jika biasanya dia akan meninggalkan ponselnya di meja begitu saja, kini ia selalu membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ada kalanya dia terlihat gelisah, seperti menunggu sesuatu, dan ketika pesan masuk ke ponselnya, dia langsung meraihnya dengan tergesa-gesa. Membelakangiku seolah takut aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaannya. Pikirku mencoba memberi alasan. Tapi semakin aku berusaha membenarkan sikapnya, semakin sulit bagiku untuk menepis firasat buruk yang terus menghantui. Suatu malam, aku memutuskan untuk bertanya langsung. Aku menunggunya pulang, duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin di tanganku. Ketika akhirnya dia masuk, tanpa kelelahan, aku mencoba memulai percakapan. "Raka, belakangan ini kamu terlihat berbeda," ucapku pelan mencoba terdengar lembut. "Berbeda bagaimana?" tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. "Kamu lebih sering sibuk dengan ponselmu, kamu juga terlihat jauh." Aku menunduk, takut melihat reaksinya. Dia menghela nafas panjang, lalu duduk di depanku. "Aku tidak tahu apa maksudmu, sayang. Mungkin aku memang sedang banyak pikiran. Proyek di kantor sedang gila-gilanya. Aku minta maaf kalau kamu merasa aku menjauh."
Jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa hatiku merasa tidak puas. Ada nada defensif dalam suaranya, seperti dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan hal lain yang semakin membuatku gelisah. Raka mulai lebih sering memakai parfum-parfum yang biasanya hanya ia gunakan untuk acara khusus. Ketika aku bertanya, "Kenapa wangi sekali? Ada apa di kantor?" Dia hanya tertawa kecil dan menjawab, "Ya kan gak ada salahnya tampil rapi." Tapi aku tahu itu bukan kebiasaannya. Sore itu, saat aku sedang membereskan kamar, aku menemukan sebuah tanda yang membuatku semakin curiga. Di salah satu saku jasnya, aku menemukan struk dari sebuah restoran mahal. Restoran yang bahkan aku tidak pernah diajak untuk pergi ke sana. Struk itu mencantumkan tanggal dan waktu yang sama dengan malam dia berkata bahwa ada rapat mendadak. Tanganku gemetar memegang kertas kecil itu. Jantungku berdetak kencang dan pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Siapa yang bersamanya malam itu? Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah firasatku selama ini benar? Aku memutuskan untuk menyimpannya, tidak langsung menghadapkannya kepada Raka. Aku ingin tahu lebih banyak sebelum berkonfrontasi. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mencoba mengamati semua gerak-geriknya. Dia mulai lebih sering pulang larut malam. Dan setiap kali aku bertanya, dia selalu memiliki alasan yang sama, pekerjaan. Namun yang paling menyakitkan adalah perubahan kecil dalam cara dia memperlakukanku. Raka yang dulu penuh perhatian, kini menjadi dingin. Sentuhannya terasa asing. Ciuman di keningku setiap pagi terasa hambar, seperti ritual kosong tanpa makna. Pada suatu hari, akhir pekan, aku memutuskan untuk mencoba menghidupkan kembali hubungan kami. Aku merencanakan makan malam romantis di rumah, menyiapkan semua makanan favoritnya. Bahkan mengenakan gaun yang dulu dia puji saat kami pertama kali bertemu. Tapi seperti biasa, Raka pulang terlambat. Ketika akhirnya dia tiba, dia terlihat terkejut melihat meja makan yang sudah kutata rapi dengan lilin dan kecil menyala. "Kenapa tidak bilang kalau kamu mau masak spesial?" tanyanya, suaranya terdengar canggung. "Aku ingin membuat kejutan," jawabku mencoba tersenyum. Kami makan dalam keheningan. Aku mencoba mengajaknya bicara, membahas hal-hal ringan, tapi dia hanya menjawab seadanya. Pandangannya lebih sering tertuju pada ponselnya daripadaku. Hingga akhirnya aku tak bisa lagi menahan diri. "Raka, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyaku tiba-tiba, suaraku bergetar. Dia terlihat terkejut. "Apa maksudmu?" "Kamu berubah. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu menjauh dariku. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku berusaha menahan air mataku. Dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Kamu terlalu berpikir macam-macam. Aku hanya sibuk, itu saja. Tidak ada yang berubah, sayang." Aku ingin percaya padanya, sungguh, tapi perasaan di hatiku berkata lain. Beberapa hari setelah makan malam itu, aku memutuskan untuk mengonfirmasi semua kecurigaanku. Dengan hati-hati aku mengikuti Raka lagi saat dia mengatakan ada pertemuan di luar kantor. Aku melihatnya bertemu dengan wanita yang sama, Nadia. Kali ini mereka terlihat lebih mesra. Nadia menyentuh lengannya dan Raka tidak menolak. Aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus menghadapi kenyataan betapapun menyakitkannya itu. Malam itu ketika Raka pulang, aku duduk di ruang tamu menunggunya. Dengan struk restoran yang kutemukan di tanganku. Ketika dia melihatku, dia tampak kebingungan. "Kita perlu bicara," kataku tegas. Suaraku bergetar.
Apa ini Raka? Siapa Nadia? Tanyaku sambil menunjukkan struk itu padanya. Dia terdiam, wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya aku melihat rasa bersalah di matanya, tapi dia tidak langsung menjawab. Dan keheningan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun yang bisa ia ucapkan. Aku bisa jelaskan. Akhirnya dia berkata, tapi suaranya lemah hampir seperti bisikan. Dan disitulah semua yang kusangka adalah firasat ternyata menjadi kenyataan. Kehidupan sempurna kami runtuh satu demi satu. Di malam itu, maaf sayang, aku pulang terlambat lagi, ada rapat tambahan. Katanya suatu malam dengan nada santai, seolah kata-kata itu tak lagi butuh penjelasan lebih. Aku tersenyum kecil, meskipun di dalam hati ada sesuatu yang mulai berbisik. Sesuatu yang tak bisa lagi aku abaikan. Alasan yang sama, lagi, dan lagi. Awalnya aku percaya, aku adalah istri yang bangga punya suami pekerja keras. Seseorang yang tak kenal lelah berjuang untuk masa depan kami. Tapi ketika alasan itu terlalu sering diulang, seperti kaset rusak yang terus diputar tanpa henti, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan di akhir pekan, yang seharusnya menjadi waktu kami bersama, dia mendadak harus pergi untuk urusan kantor. Lila, aku hanya perlu menyelesaikan beberapa dokumen penting, katanya pada suatu Sabtu pagi, mencium keningku dengan terburu-buru. Aku mungkin pulang agak malam. Aku ingin percaya, sungguh, tapi ada nada dalam suaranya yang membuatku meragukan kebenaran kata-katanya. Aku tersenyum, mencoba menutup rasa ragu itu dengan kehangatan palsu. Hati-hati ya, balasku pelan. Tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang tak benar. Hari-hari yang menyesakan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Dia pergi lebih sering, pulang lebih larut. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Proyek, klien, rapat. Namun tak ada detail, tak ada cerita, tak ada kehangatan dalam jawabannya seperti dulu. Setiap kali dia mengatakan, maaf ya sayang, suaranya terdengar semakin kosong. Kalimat itu tidak lagi terasa seperti permintaan maaf, melainkan sekedar formalitas untuk membungkus kebohongan. Aku mencoba menepis semua firasat buruk itu. Mungkin memang pekerjaannya sedang banyak. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Tapi bukti-bukti kecil mulai muncul. Pakaian kerjanya yang selalu rapi, kini seringkali disemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya. Saat kutanya, kenapa wangi sekali? Ada yang spesial di kantor? Dia hanya tertawa kecil. Ya, biar fresh saja. Kemudian, ada struk restoran yang kutemukan di saku jasnya saat aku sedang mencuci pakaian. Restoran itu bukan tempat biasa, melainkan tempat mahal yang bahkan aku belum pernah diajak ke sana. Struk itu mencatat tanggal dan waktu yang sama dengan malam dia berkata, ada rapat mendadak di kantor. Tanganku gemetar saat memegang kertas kecil itu, seolah semua firasat burukku mulai terbentuk menjadi kenyataan yang menakutkan. Tapi aku masih diam. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku ingin mencari tahu lebih banyak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku mengambil langkah selanjutnya. Suatu malam, aku mencoba menciptakan momen untuk kami berdua. Aku memasak makanan favoritnya, menata meja dengan lilin dan bunga, mengenakan gaun yang dulu selalu membuatnya memuji kecantikanku. Aku berharap ini bisa mengembalikan sedikit kehangatan di antara kami.
Namun seperti biasa, dia pulang terlambat. Ketika akhirnya dia tiba, dia tampak terkejut melihat meja makan yang sudah kutata dengan penuh cinta. "Kenapa tidak bilang kalau mau masak spesial?" tanyanya mencoba tersenyum. Tapi ada nada canggung dalam suaranya. "Aku ingin memberi kejutan," jawabku sambil memaksakan senyum. Kami duduk untuk makan, tapi suasana canggung. Aku mencoba mengajaknya bicara, bertanya tentang pekerjaan, rekan-rekannya. Tapi dia hanya menjawab seadanya. Pandangannya lebih sering tertuju pada ponselnya daripada aku. Hingga akhirnya aku tak bisa lagi menahan diri. "Raka, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyaku tiba-tiba, suaraku bergetar. Dia mendongak, tampak terkejut dengan pertanyaanku. "Apa maksudmu, Lila? Kamu berubah, aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa kamu menjauh dariku. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dia menghela nafas panjang, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya sibuk, Lila. Proyek di kantor sedang gila-gilanya. Aku minta maaf kalau kamu merasa aku menjauh. Tapi percayalah, tidak ada apa-apa." Aku ingin percaya, sungguh, tapi hatiku tahu bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pada suatu pagi, saat dia mengatakan ada rapat mendadak lagi, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku meminta bantuan Dina, sahabatku, yang selalu ada di saat-saat sulit. Kami mengikuti mobilnya, dengan hati-hati berusaha untuk tidak terlihat mencolok. Dia berhenti di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan terlalu sepi untuk menjadi lokasi rapat kerja. Hatiku terasa seperti dihancurkan perlahan ketika aku melihatnya keluar dari mobil, mengenakan pakaian kasual yang tidak sesuai untuk urusan kantor. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muncul dari dalam hotel itu. Dia cantik dengan rambut panjang yang tergerai dan mengenakan gaun elegan yang terlihat begitu pas di tubuhnya. Wanita itu tersenyum lebar kepada Raka, lalu menyentuh lengannya dengan penuh keakraban. Raka membalasnya dengan senyuman yang sudah lama tidak kulihat darinya. Dina menggenggam tanganku, mencoba menenangkanku. "Lila, kamu sekarang mau apa?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Hatiku terlalu sakit untuk memikirkan langkah selanjutnya. Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Sementara di kejauhan, suamiku, lelaki yang pernah bersumpah untuk setia padaku, sedang tertawa bersama wanita lain. Malam itu, aku menunggu Raka pulang. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Meski aku tak yakin punya cukup kekuatan untuk melakukannya. Ketika dia akhirnya masuk ke rumah, aku duduk di ruang tamu, memegang seruk restoran yang kutemukan sebelumnya. "Lila, kamu belum tidur?" tanyanya terdengar canggung. "Kita perlu bicara," jawabku tegas. Dia berhenti. Ekspresinya berubah waspada. "Ada apa?" Aku menunjukkan struk itu padanya. "Apa ini, Raka? Dan siapa wanita itu? Nadia kan?" Dia terdiam. Wajahnya berubah pucat. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi dia tidak langsung menjawab. "Lila, aku bisa jelaskan," katanya akhirnya, suaranya lemah. "Jelaskan apa, Raka? Jelaskan kenapa kamu menghabiskan waktu dengan wanita lain, sementara aku di rumah menunggumu dengan bodohnya. Jelaskan kenapa kamu terus berbohong padaku." Suaraku pecah, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Aku ingin tahu segalanya, Raka. Tidak ada lagi kebohongan. Dan di malam itu, seluruh kebenaran akhirnya terungkap. Kehidupan yang tampak sempurna runtuh dalam sekejap, meninggalkan aku dengan hati yang hancur
dan masa depan yang tak lagi pasti. Rina, nama itu menjadi seperti gema yang tidak pernah hilang dari percakapan kami. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Rina adalah sahabat sejak kuliah, seseorang yang selalu dekat denganku. Dia cerdas, ambisius, dan memiliki pesona yang sulit diabaikan. Aku memperkenalkan Rina kepada Raka di salah satu acara kumpul-kumpul kami beberapa bulan setelah kami menikah. Dan sejak itu mereka tampak akrab, meski aku tak pernah merasa ada alasan untuk mencurigai apapun. Namun dalam beberapa bulan terakhir, nama Rina mulai sering disebut oleh Raka. Bahkan lebih sering daripada yang kurasa wajar. Tadi Rina cerita soal proyek baru yang dia dapat dari kantor. Aku jadi kagum banget. Dia memang hebat. Katanya suatu malam sambil menuang teh untuk dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menepis rasa aneh yang muncul di dadaku. Iya, Rina memang selalu ambisius. Dia pantas mendapatkannya, jawabku. Tapi kemudian, ada nada dalam suaranya setiap kali dia membicarakan Rina yang mulai membuatku gelisah. Pujian yang terlalu berlebihan, kekaguman yang terdengar seperti lebih dari sekedar apresiasi profesional. Mereka benar-benar tahu siapa yang harus dipromosikan, katanya suatu malam sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Rina itu punya semua yang dibutuhkan untuk sukses. Kalau aku jadi bosnya, aku pasti juga memilih dia. Aku memandangnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Apakah ini hanya rasa hormat kepada sahabatku, atau ada sesuatu yang lebih? Aku tidak ingin berpikir buruk, tidak tentang Raka, dan terutama tidak tentang Rina. Tapi perasaan itu tetap mengganggu, seperti duri kecil yang terus menusuk setiap kali namanya disebut. Pada suatu malam, aku memberanikan diri untuk menanyakan hal yang selama ini menggangguku. Kami sedang duduk di ruang tamu. Raka sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Raka, belakangan ini kamu sering membicarakan Rina? Ucapku pelan, mencoba terdengar santai. Dia mendongak tampak sedikit terkejut. Oh ya, mungkin karena dia banyak tanya soal kerjaan, jadi aku sering ngobrol sama dia. Kenapa? Aku menggeleng pelan, tersenyum kecil. Gak apa-apa, cuma penasaran aja. Rasanya kamu lebih sering cerita tentang dia daripada tentang rekan-rekan kerjamu yang lain. Dia tertawa kecil mencoba meredakan suasana. Ya, soalnya dia juga temanmu. Aku merasa lebih nyaman ngobrol sama dia daripada sama yang lain. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi, tetap ada sesuatu yang terasa janggal. Mengapa Rina, sahabatku sendiri, menjadi topik yang begitu dominan dalam hidup kami? Segalanya mencapai puncaknya pada suatu sore, ketika aku memutuskan untuk mampir ke kafe tempat Rina sering bekerja sambil membawa laptopnya. Aku ingin memberikan kejutan kecil, hanya sekedar mengobrol seperti dulu. Saat persahabatan kami masih tanpa bayangan keraguan. Ketika aku tiba, aku melihat sesuatu membuatku terpaku di pintu masuk. Raka duduk di salah satu sudut kafe, dan di depannya Rina sedang tertawa kecil sambil menyentuh lengannya. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pemandangan itu terasa seperti tamparan keras yang membuatku sulit bernafas. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka saling menatap. Keakraban yang terlihat di antara mereka membuatku ingin berbalik dan pergi. Namun, kakiku justru melangkah maju tanpa aku sadari. Suara pintu kafe yang terbuka menarik perhatian mereka, dan seketika itu juga tawa Rina terhenti. Raka menoleh, wajahnya berubah pucat. Lila, katanya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. Lila, hei, aku tidak tahu kamu akan kesini. Tambah Rina dengan nada ceria yang terdengar palsu.
Aku mencoba tersenyum, meskipun rasanya seperti menempelkan plaster pada luka yang menganga. Aku pikir aku akan mampir, sepertinya kalian sedang bersenang-senang. Jawabku. Suaraku bergetar sedikit. Rina tampak gelisah, sementara Raka hanya diam, seolah tak tahu harus berkata apa. Aku berdiri di sana, memandang mereka bergantian, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Raka bilang dia ada rapat. Rupanya rapatnya di sini ya. Ucapku akhirnya. Mencoba terdengar ringan, meski dalam hati aku seperti ingin berteriak. Rina tertawa kecil, canggung. Tidak, kami hanya kebetulan ketemu di sini. Aku baru saja selesai meeting dengan klien. Dan Raka juga ada waktu, jadi kami ngobrol sebentar. Aku memandang Raka, menunggu dia untuk membenarkan atau menyangkal cerita itu. Tapi dia hanya mengangguk, wajahnya penuh ketegangan. Malam itu, aku menunggu Raka pulang dengan hati yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku sudah cukup sabar, cukup mencoba memahami, cukup menahan diri. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, aku berdiri di tengah ruang tamu, menunggunya seperti seorang hakim yang siap memberi vonis. Kamu mau jelaskan apa yang tadi terjadi di kafe? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Dia terlihat terkejut, seperti seseorang yang tertangkap basah mencuri. Lila, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak perlu mendengar alasanmu, Raka. Aku melihat kalian. Aku melihat cara kalian saling menatap. Jangan bilang itu kebetulan. Jangan bilang itu hanya obrolan biasa. Aku tahu ada sesuatu yang lebih. Suaraku pecah. Air mata mulai mengalir. Aku tidak peduli lagi untuk menahan semuanya. Semua rasa sakit, semua kebohongan, semua pengkhianatan yang selama ini bersembunyi di balik kata-kata manis dan senyum palsu tumpah begitu saja. Raka mencoba mendekat, tetapi aku mundur. Mengangkat tangan untuk menghentikannya. Kamu bilang kamu mencintaiku, Raka, tapi aku tidak merasakan itu lagi. Yang aku rasakan hanyalah kebohongan. Kalau kamu tidak bisa berkata jujur, aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini. Dia terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi di mataku, penyesalan itu datang terlambat. Segala sesuatu yang pernah terlihat sempurna, kini runtuh menjadi serpihan yang tak mungkin lagi disatukan. Malam itu dia pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggu di sofa dengan televisi menyala tanpa suara, hanya untuk mengalihkan pikiranku yang dipenuhi rasa cemas dan kecurigaan. Ketika aku mendengar pintu depan terbuka dan langkah kaki Raka yang memasuki rumah, aku langsung berdiri. Lila, maaf aku pulang terlambat lagi, katanya dengan nada lelah sambil melepas jaketnya. Aku menghampirinya dan memeluknya seperti biasa, mencoba menyembunyikan kekacauan yang bergolak dalam diriku. Tapi, begitu hidungku mendekat ke pundaknya, aku mencium sesuatu yang membuat dadaku serasa meledak. Aroma parfum itu, khas, manis, dan elegan. Aku mengenalinya dengan sangat baik. Itu adalah parfum yang sering dipakai oleh Rina. Aku mendadak membeku, tapi aku berusaha keras untuk tidak memperlihatkannya. Tanganku yang memeluknya perlahan terlepas. Aku tersenyum kecil dan berkata, "Kamu pasti lelah, aku buatkan teh ya." Dia mengangguk tanpa curiga, lalu melangkah ke ruang tamu untuk duduk. Aku menuju dapur, tapi bukan untuk membuat teh. Aku berdiri di sana. Tangan gemetar di atas meja, mencoba menenangkan diri.
Tenang Lila, jangan langsung menyimpulkan, bisikku pada diri sendiri. Namun, bagaimana aku bisa tenang? Aroma itu bukan kebetulan, itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dijelaskan sebagai tersentuh di kantor atau orang lain memakainya. Parfum itu begitu khas, begitu dekat denganku. Malam itu, aku tidak langsung menanyakannya. Aku tahu, jika aku menghadapinya dalam keadaan emosional, aku mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur. Jadi aku menyimpan rasa curigaku itu. Meskipun setiap kali aku melihatnya, bayangan tentang parfum itu terus menghantuiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih peka terhadap semua detail kecil. Aku memperhatikan bagaimana dia lebih sering keluar malam. Bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas. Aku memperhatikan bagaimana dia menghindari kontak mata setiap kali aku mencoba bertanya sesuatu yang lebih penting. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya kepadanya dengan nada yang ringan. Hari ini ketemu siapa saja di kantor? Dia menatapku sejenak lalu menjawab, tidak ada yang spesial, hanya tim biasa. Aku mengangguk, berpura-pura menerima jawabannya, tapi dalam hati aku tahu dia berbohong. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku tahu aroma parfum itu bukan kebetulan. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku membutuhkan bukti, sesuatu yang tidak bisa dia bantah. Jadi, suatu hari, ketika dia sedang mandi, aku memeriksa tas kerjanya. Aku benci harus melakukannya, tapi aku merasa ini satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya. Di dalam tasnya, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah struk pembelian dari toko parfum dengan nama parfum yang sama, seperti yang aku cium di bajunya. Dan yang lebih menyakitkan, struk itu mencatat tanggal pembelian beberapa minggu yang lalu. Di hari yang sama, dia mengatakan ada rapat mendadak di luar kota. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Semua potongan puzzle mulai menyatu, membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Parfum itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah tanda yang nyata bahwa ada sesuatu antara Raka dan Rina. Malam itu, aku menunggu di ruang tamu dengan struk di tanganku. Ketika dia pulang, aku tidak menyapanya seperti biasa. Aku hanya duduk diam, memandanginya dengan tatapan yang sulit dia abaikan. Lila, kamu kenapa? Tanyanya dengan canggung. Aku tidak menjawab, sebaliknya, aku mengangkat struk itu dan meletakkannya di meja di depanku. Apa ini Raka? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Dia melihat struk itu dan aku bisa melihat wajahnya berubah, pucat dan gugup, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. Itu bukan apa-apa, jawabnya akhirnya, mencoba terdengar santai. Bukan apa-apa. Parfum ini adalah parfum yang sering dipakai oleh Rina. Dan kamu membelinya. Jangan bilang ini kebetulan, Raka. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia terdiam. Pandangannya teralih ke lantai, menghindari tatapanku. Aku menunggu, memberinya kesempatan untuk berkata jujur, untuk menjelaskan semuanya. Tapi dia tetap diam, dan itu membuatku semakin terluka. Aku sudah tahu, Raka, kataku akhirnya. Air mata mulai mengalir.
Aku tahu ada sesuatu antara kamu dan Rina. Aku mencium parfumnya di bajumu. Aku melihat cara kalian saling menatap di kafe. Aku tahu, kamu sering bertemu dengannya di luar kantor. Aku tidak bodoh. Dia menghela nafas panjang, lalu akhirnya mengangkat wajahnya. Lila, aku... Apa? Potongku tajam. Kamu mencintainya? Atau ini hanya sekedar main-main? Katakan, Raka. Aku berhak tahu. Air mataku terus mengalir, tapi aku tidak peduli. Aku ingin mendengar kebenaran, meskipun aku tahu itu akan menghancurkanku. Dia menunduk lagi. Suaranya hampir seperti tak terdengar ketika akhirnya dia berkata, Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak bermaksud melukaimu, Lila. Jawaban itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah dibohongi selama ini oleh suami yang aku cintai dan oleh sahabat yang aku percayai. Malam itu, aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya pergi ke kamar, mengunci pintu dan menangis sepuasnya. Raka mengetuk pintu beberapa kali, memohon untuk berbicara. Tapi, aku tidak ingin mendengar apapun darinya. Aku merasa seluruh dunia yang selama ini kubangun bersama Raka hancur berantakan. Cinta kami yang tampak sempurna, kepercayaan yang kukira tak tergoyahkan, semuanya lenyap dalam sekejap. Malam itu aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, sementara Raka mandi di kamar. Pikiranku penuh dengan kebingungan dan rasa curiga yang semakin sulit kubendung. Aku tahu aku tidak boleh terlalu jauh larut dalam prasangka. Tetapi setiap tanda kecil yang kutemukan selalu berujung pada pernyataan yang tak pernah terjawab. Ponselnya yang biasanya selalu dibawanya kemanapun, kali ini tergeletak begitu saja di atas meja. Aku menatap benda itu seperti melihat sebuah rahasia besar yang menunggu untuk diungkapkan. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengambilnya, tapi aku mencoba melawan. Lila, jangan lakukan ini. Bisikku pada diriku sendiri. Tapi dorongan itu semakin besar, mengalahkan akal sehatku. Getar ponsel itu mengagetkanku, membuat hatiku berdegup kencang. Notifikasi muncul di layar, dan nama itu, nama yang sama. Lagi dan lagi terpampang di sana, Rina. Pesannya singkat tetapi cukup untuk membuat duniaku terguncang. Jangan lupa besok sore ya, aku tunggu. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu di mana dan untuk apa mereka bertemu. Tapi satu hal yang pasti, pesan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Mencoba bertindak seolah-olah aku tidak melihat apa-apa. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, aku menatapnya dalam diam. Menunggu kata-kata yang mungkin bisa menjelaskan sesuatu. Apa saja. Tapi dia hanya tersenyum, seperti biasa. Seperti tidak ada yang salah. Kamu kelihatan lelah, sayang, katanya sambil duduk di sofa di sebelahku. Semua baik-baik saja. Aku memaksakan tersenyum. Ya, cuma sedikit capek. Dia menatapku sebentar, lalu mengalihkan perhatiannya ke ponselnya. Aku memperhatikan bagaimana dia membaca pesan itu. Senyum kecil terukir di wajahnya. Senyum itu yang dulu membuatku jatuh cinta, kini membuatku muak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata dalam pesan itu terus terulang di kepalaku. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu kebenarannya, bahkan jika itu akan menghancurkanku. Keesokan harinya aku bangun lebih awal dari biasanya.
Aku pura-pura sibuk di dapur saat Raka bersiap-siap untuk pergi. Aku ada urusan sore ini, jadi mungkin pulang agak malam, katanya sambil mengenakan sepatunya. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. Hati-hati ya. Begitu dia pergi, aku segera bersiap. Aku memutuskan untuk mengikutinya, meskipun hatiku berdebar kencang. Aku tidak pernah membayangkan akan melakukan sesuatu seperti ini dalam pernikahanku. Tetapi, aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku memanggil taksi dan meminta sopir itu mengikuti mobil Raka dari kejauhan. Jantungku terus berdegup kencang saat melihat mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota. Itu bukan pertama kalinya dia datang ke sana. Aku melihatnya masuk ke dalam, dan beberapa menit kemudian, Rina datang. Mereka memilih meja di sudut yang terpencil, tempat yang cukup jauh dari pandangan langsung orang-orang. Aku tidak segera masuk. Aku duduk di dalam taksi, menatap mereka dari kejauhan. Aku melihat bagaimana mereka berbicara dengan santai, bagaimana Rina tertawa kecil, dan bagaimana Raka terlihat begitu nyaman. Ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin ini benar-benar urusan pekerjaan, seperti yang selalu dikatakannya. Tapi jika itu benar, kenapa harus dilakukan secara diam-diam? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Pikiranku terus berputar, dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk. Aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi dalam bayang-bayang. Ketika aku melangkah masuk ke kafe, aku melihat bagaimana ekspresi mereka berubah. Wajah Raka langsung memucat, sementara Rina terlihat terkejut dan gelisah. Lila, Raka berdiri. Suaranya terdengar panik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bisa bertanya hal yang sama padamu. Jawabku dengan suara tenang, meskipun hatiku terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Aku menatap Rina yang tampak canggung di kursinya. Dan kamu, Rina, kenapa kamu terus-menerus berada di sekitarnya? Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Lila, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Raka mencoba meraih tanganku. Tapi aku menepisnya, tidak ingin disentuh olehnya. Jangan bohong pada aku, Raka, kataku dengan suara yang bergetar. Aku sedang mencium aroma parfumnya di bajumu. Aku melihat pesan-pesannya. Aku tahu kalian sering bertemu, jadi katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Rina membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya menundukkan kepala, seolah merasa bersalah. Lila. Raka akhirnya angkat bicara. Kami tidak. Ini hanya tentang pekerjaan. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada humor dalam tawaku. Pekerjaan. Jadi menurutmu, aku akan percaya bahwa semua ini hanya tentang pekerjaan. Semua kebohongan, semua rahasia, semua pertemuan diam-diam ini. Rina mencoba menjelaskan. Lila, aku tahu ini terlihat buruk, tapi kami benar-benar hanya bekerja sama. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku menatap mereka berdua, mencoba mencari kebenaran dalam kata-katanya. Tapi bagaimana aku bisa percaya setelah semua yang telah terjadi? Aku sudah cukup, Raka, kataku akhirnya. Aku tidak bisa terus-menerus begini. Jika kalian hanya bekerja sama, kenapa harus merahasiakannya dariku? Kenapa harus ada begitu banyak kebohongan? Dia tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Itu cukup bagiku untuk tahu bahwa semua yang aku takutkan mungkin benar.
Aku meninggalkan mereka di kafe itu tanpa menoleh lagi. Aku merasa tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata mereka. Kata-kata mudah dilontarkan, tetapi kebenaran membutuhkan bukti yang nyata. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus terombang-ambing oleh kebohongan yang mungkin atau mungkin tidak ada. Jika ada satu hal yang aku tahu pasti, itu adalah bahwa aku membutuhkan kepastian, seberapapun menyakitkannya itu. Malam itu, aku mulai merencanakan langkah-langkahku dengan hati-hati. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil dari laci meja, membuka halaman pertama, dan mulai mencatat. Aku menulis jadwal Raka yang aku ingat. Kapan dia biasanya pergi ke kantor, kapan dia pulang, dan waktu-waktu di mana dia memberiku alasan untuk keluar. Aku mencatat segala sesuatu yang tampaknya tidak biasa. Pulang terlambat dengan alasan rapat tambahan. Pesan-pesan singkat dari Rina yang selalu muncul di saat-saat yang tidak terduga. Bahkan aku mencatat detail kecil seperti pakaian yang dikenakannya saat keluar atau aroma parfum yang mungkin tercium di bajunya ketika ia kembali. Aku tahu ini terdengar seperti sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang putus asa. Tapi aku tidak peduli. Aku merasa harus melakukannya demi diriku sendiri. Demi menemukan kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik senyum manis dan kata-kata lembutnya. Hari-hari berikutnya aku menjalankan rencanaku dengan hati-hati. Aku bangun lebih awal, memastikan aku mencatat jam keberangkatannya. Aku memperhatikan gestur dan ekspresi wajahnya, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Aku juga mulai menggunakan ponselku untuk mengambil foto tanda-tanda kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Foto-foto ponsel Raka dengan nama Rina muncul di layar. Foto parfum yang tercium di bajunya. Foto mobil yang berhenti di tempat-tempat tertentu yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Pada beberapa kesempatan, aku mencoba mengajaknya bicara secara langsung. Dengan harapan, dia akan memberitahu sesuatu yang mungkin membantuku memahami situasi ini. Raka, belakangan ini kamu sibuk sekali ya? Tanyaku suatu malam saat kami makan malam bersama. Dia mengangguk sambil tersenyum. Iya sayang, proyek di kantor benar-benar menuntut waktu. Tapi aku janji, begitu ini selesai, aku akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kita. Jawabannya terdengar masuk akal. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan kegelisahan di mataku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkannya. Sesuatu yang terus disembunyikannya dengan rapi. Aku tahu, jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas, aku harus memanfaatkan teknologi. Suatu malam, ketika Raka tertidur lelap, aku mengambil ponselnya dengan hati-hati. Aku tidak mencoba membuka ponselnya. Aku tahu dia menggunakan sidik jari sebagai pengaman. Tapi, aku memperhatikan aplikasi-aplikasi yang sering digunakannya. Ada aplikasi pesan yang tidak biasa. Aplikasi yang jarang kulihat di ponselnya sebelumnya. Aku mencatat nama aplikasi itu di buku catatanku. Lalu memasukkan ponselnya kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, aku mencari tahu tentang aplikasi itu di internet. Ternyata itu adalah aplikasi pesan dengan fitur keamanan tinggi. Sering digunakan untuk percakapan rahasia. Hatiku semakin berat. Untuk apa dia membutuhkan aplikasi semacam itu? Apakah ini terkait dengan pekerjaannya, seperti yang selalu dia katakan? Ataukah ini sesuatu yang lebih pribadi? Hari berikutnya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh.
Ketika Raka mengatakan dia harus keluar untuk rapat, aku diam-diam mengikutinya. Aku memastikan jarak aman antara kami, sehingga dia tidak akan menyadari kehadiranku. Mobil berhenti di sebuah restoran yang cukup mewah. Aku memarkir mobilku beberapa meter dari tempatnya, memperhatikan dari kejauhan. Tidak lama kemudian Rina muncul. Mereka bertemu di depan restoran, berbicara sebentar, lalu masuk bersama-sama. Aku menahan nafas, mencoba menenangkan diri sendiri. Ini bisa saja benar-benar urusan pekerjaan, pikirku. Tapi jika itu urusan pekerjaan, kenapa mereka harus bertemu di tempat seperti ini? Aku memutuskan untuk masuk. Aku memilih meja yang cukup jauh dari mereka, tetapi masih memungkinkan untuk mengamati. Aku melihat bagaimana mereka berbicara dengan intens. Bagaimana Rina tersenyum sambil sesekali menyentuh lengannya. Dan bagaimana Raka menatapnya dengan cara yang tidak pernah lagi dia tunjukkan kepadaku. Setelah keluar dari restoran, aku mengambil foto mereka dengan kamera ponselku. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Mengintai suamiku seperti seorang detektif. Tapi aku tahu aku membutuhkan bukti ini.